Jadi yang ngapal, apalanlah dulu ya dari rumah. Kita akan tanyakan setelah kita putar videonya Pak Herman Deru. Silakan teman-teman. Lanjut. Hai guys, yuk mampir ke Lemak Nian Oi. Channel ini channel yang membuka wawasan kita untuk tahu di mana kuliner terbaik dan terlezat. Yuk kita ikuti. Pantang pulang sebelum kenyang, diet Besok aja. besok aja. Besok tuh. Itu tadi Pak Herman Deru dari tahun 2019 ya. Kalau tidak salah kita syuting itu Desember, Ibu. Iya, Desember apa Januari? 2019. Jadi udah hafal jargon kita di besok aja. Itulah dikasih bocoran sama Pak Herman Deru. Jangan sampai kami tagih ada yang lupa ya, Ibu ya. Iya. Kita langsung tagih, Ibu. Ya kemarin pas penilaian final dari peserta juga udah dicoba jargon kita, semuanya udah hafal ya. Tapi nggak tahu, kita coba hari ini ya. Semoga tidak gugup. Kita mulai dari timnya 09. Nah, dihidupin mikrofonnya. 09, halo Ibu Suwarti dan kawan-kawan. Udah siap, Bu? Mikrofonnya teman-teman bisa dihidupin. Oh, Ibu Suwarti, mikrofonnya mati dari sana, Ibu. Bisa dinyalain mikrofonnya. Dari Zoom-nya Ibu tim 09 ya. Ah, mikrofonnya mati. Kita nak mengetes dulu. Ya, Ibu bisa dinyalain, Bu. Mati mikrofonnya, Ibu ya. Minta bantuan Om Sadam. Saya bantu nyalakan dari sini. Izin Bu Nera ya. Kita nih mau melihat Ibu semangatnya para teman-teman sekalian. Tim 09 bisa dihidupin mikrofonnya. Ibu, ini mikrofonnya mati di sini. Ya. Mungkin teman-teman bisa dibantu hidupin dari sini, kalau misalnya dimatiin dari sini. Atau kita lanjut di tim B 07. Kita tes 07 dulu ya. Tim 09 mikrofonnya. Tim 07, halo. Sudah? Ini 09 sudah nyala mikrofonnya. Ini Mbak Weni udah gabung sama kita. Kita sapa dulu Mbak Weni. Halo, assalamualaikum Mbak Weni. Waalaikumsalam, Sadam dan Ira. Iya. Kata fresh ya lihat Mbak Weni hari ini. Banyak yang bermotif hari ini Ibu ya. Ada yang jemputan Ibu ya. Mbak Weni sehat Mbak Weni? Alhamdulillah. Mbak Weni live dari mana ini Mbak posisi Mbak? Aku dari New York. Dari New York ya Mbak ya? Dari kantor. Sama seperti teman-teman yang lainnya, kita di Sriwijaya Japos dan Tribun Sumsel menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID. Jadi menjaga jarak Ibu ya. Jadi Mbak Weni ini live-nya dari Paris langsung Mbak ya? Paris inilah. Kakak buka tadi Mas, biar nggak backward kan? Ya biar terang, nah itu udah terang. Oke. Terima kasih Mbak Weni. Nanti Mbak Weni juga akan ikut bersama kita ngobrol bareng sama Ibu Nera dan Oke. Kita lanjut ke peserta dulu. Oke, mohon izin Ibu ya, Mbak Weni. Kita mau ngetes jargonnya tim 09. Kawan, Bu Suwarti. Ya. Ya Bu. Oke Ibu ya. Kita mulai Bu ya. Kita mulai dari hitung ke 1000 Ibu. Gak apa-apa, biar semangat Bu. Nggak duduk berdiri juga boleh Bu. Oke. Abang-abang dari Ira ini komandannya kalau soal iya Bu. Saya silakan dengan Ira Bu ya. Bisa kita mulai Bu ya. Ya. Ayo dari tim A09 jargon dimulai. Pantang pulang sebelum kenyang. Diet besok aja. Lemak Nian Lemak Nian itu tadi dari grup A09 ya. 09, grupnya Ibu Suwarti. Kita di grup B. Terima kasih Ibu Suwarti. Kita lanjut ke grup B, grup 07. Halo, Pak Sapiro dan kawan-kawan. Siang, sore. Mati webcamnya Ibu ya. Ada suara kate wongnya. Halo. Oke. Nah, kuning-kuning. Timbul tenggelam, ini timbul. Ya. Mbak Sapiro udah siap jargonnya? Tenggelam lagi. Halo. Oke. Sinyal biasa. Kita lanjut. Sinyal mungkin ya karena cuaca di Oke. luar mendung, ada juga sebagian atau Palembang hujan ya. Benar sekali Ibu. Kita lanjut ke tim 11 dulu Ibu ya, sambil menunggu tim 07. Teman-teman mungkin bisa di silent mikrofon yang ini tadi ya. Hilang muncul hilangnya.
Dari grup C, halo Bu Sinta. Timnya Ibu Sinta dan Ibu Vin. Assalamualaikum Ibu. Siap. Halo. Waalaikumsalam. Biru, warna kesukaan saya Ibu. Terima kasih Ibu sudah memakai warna biru. Iya, ini seragam kita PKK. Mantap sekali. Iya. Ini seragam kita Ibu. Jadi banyak sekali ya seragam PKK. Kemarin kesini pakai seragam PKK, hari ini juga pakai seragam PKK, banyak ya. Iya. Kita pakai seragam banyak PKK kok seragamnya. Keren. Ibu kita baik soalnya. Iya. Silakan Ibu Ira pimpinlah. Ibu, tadi sempat lihat Bu diputar video dari Pak Gup, Pak Herman Deru. Iya. Ya. Bisa kita mulai Bu jargonnya? Siap, bisa. Tim sebelah silakan. 2, 3. Siap. 1, 2, 3. Pantang pulang sebelum kenyang. Diet biasa aja. Wih, mantap. Lemak Nian Oi. Makin banyak orang ngucap slogan kita Ibu ya. Makin gemuk-gemuk lah mereka ya karena dietnya tidak jadi-jadi. Tapi tetap jaga kesehatan Ibu ya. Terima kasih Ibu Vin, Bu Sinta dari tim 11 dan terakhir kita kembali ke tim 07, timnya Ibu Safiro. Halo Bu Safiro. Bu Safiro, bisa dengar suara kita? Halo, Mbak Oo. Mbak Oo panggilannya Mbak Oo. Iya, Mbak Safiro ini panggilannya Mbak Oo ya. Iya, bisa dinyalakan. Itu masih mikrofonnya masih ini ya. Oke. Masih belum dinyalakan. Bisa dengar nggak Mbak Ira? Iya, Mbak Oo silakan. Halo. Hujan ya? Deras. Oke, ada apa-apa Ibu. Langsung dimulai Ibu. Langsung kita mau dengar jargon dari grup B07. Silakan. Pantang sebelum kenyang. Diet besok aja. Lemak Nian Oi. Ya, Ibu Nana. Lemak Nian Oi. Ya, itu tadi ya. Jadi semua dari peserta ya udah semangat ya, udah hafal dan jangan lupa nanti di subscribe ya. Iya. Kalau yang belum tahu lemak Nian Oi itu bahasa Palembang Ibu, artinya enak sekali. Lemaknya. Iya, lemak Nian Oi. Nah, sebelum kita lanjut Ibu ya, mohon izin kepada Ibu Nera, Mbak Weni dan juga para peserta sekalian dan juga dewan juri, kita akan memutarkan video penjurian. Penjurian ya. Tepatnya kalau tidak salah ini video pas penjurian kemarin pas final Ibu ya. Final. Jadi kita akan putarkan videonya. Silakan teman-teman untuk proses penjurian kemarin. Hari ini ada 3 tim yang lolos ke final dan hari ini akan ditentukan siapa pemenang peringkat 1 dan peringkat 2. Nanti yang akan mewakili mendampingi Ibu Kapolda demo masak di rumah kediaman Ibu Kapolda. Terima kasih. Rasanya masih enak, stabil dengan rasa yang kemarin waktu di penyisian grup. Asamnya, manisnya, gurihnya dapat. Tidak ditemukan rasa ada micin atau penyedap rasa, murni dengan rasa garam dan gula. Asamnya juga versi cicip kayak asam dari asam Jawa, bukan dari asam cuka. Jadi lebih strong hari ini daripada yang kemarin. Kalau kemarin agak lebih kental, kalau sekarang lebih agak encer dan rasanya lebih
lebih normal yang hari ini daripada yang awal kemarin. Lebih baik, perubahannya lebih baik. Terima kasih. Peserta nomor 11. Kemarin bintang malam ya. Ya, ini coba dirinya. Totalan. Iya bagus. Untuk ikannya dia sempurna. Tidak kematangan, tidak over. Udah bagus. Saya senang di sambalnya. Sambalnya unik. Waktu kita ada di rumah, Berapa yang dari asinnya memang dapetin asinnya. Kalau asinnya memang agak kurang sedikit asin. Oke, kalau dengan cabenya pas ya. Sambal ya, sambal dong. Tapi teksturnya juga tidak terlalu keras ya. Jadi telur gabusnya itu gurih, enak. Oke. Apa ya? Itu apa itu namanya cuma Ini untuk peserta nomor 09 ada perubahan dari bahan. Kalau kemarin mereka pakai ikan baung, terus sekarang untuk final mereka menyajikan dari pindang tulang. Pindang tulang rasa sudah oke, jadi aroma dari daging itu sendiri sudah keluar. Untuk teksturnya bukan jeruk juga lembut, terus pemilihannya juga bagus. Jadi benar-benar center cut yang diambil. Center cut itu berarti tulang tengah yang diambil, center cut, bukan all size. Kalau all size itu jadi dari ujung tulang sampai ke rangka belakang itu ada tulang mudanya biasanya, tapi ini pemilihannya bagus bahannya. Jadi kalau kita masak kita nggak khawatir untuk keras atau ketemu makan tulang muda. Bagus untuk pemilihan bahan. Bella, kita akan mencicipi dari tim 11. Di sini tim 11 menyajikan pindang baung. Dari segi tampilannya menantang banget, ini merah-merah. Terus di sini ada ciri khas lokalnya, pindang baungnya ada kayak sarang embut dari umbu ya, dari umbu ya. Jadi tempat ikan singitan. Langsung kita icip. Bumbunya ini bisa dimakan. Ya, Lalang. segar, enak, asinnya dapet. Ini kalau untuk pembinaan PKK sudah ada yang lain? Tekstur ikannya juga bagus. Kita kalau Dagingnya tapi tidak keluar dari tekstur. Sedikit saja. Coba sedikit pedas. Asinnya dapat, gurihnya dapat. Berhubung di final jauh lebih sempurna dibanding pada saat Oke, Iya, jadi itu tadi selama proses penjurian ya. proses penjurian itu, final Ibu ya, iya, dilakukan kemarin. Tapi sebelumnya kita beritahu lagi informasi, sekedar informasi bahwa semua peserta, dewan juri dan juga tim dari Seribu Tribun dan Lemanian OI sudah mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19 Ibu. Jadi sebelum masuk ke ruangan kita sudah batasi
dan juga sudah dilakukan pemeriksaan suhu, cuci tangan juga Ibu ya. Pastinya semua prosedur sudah dilakukan. Insya Allah aman. Karena di grup final ini persaingan semakin ketat ya. Ya. Nah, beda dengan di babak penyisihan. Kalau sekali, di babak Bu. penyisihan kemarin, peserta cukup melalui video ya. Jadi selama proses memasak direkam melalui video. Tapi di babak final ini semua peserta melakukan plating di hadapan juri langsung. Ya, jadi ya. dinilai langsung ya Bu ya, bagaimana kreasi mereka saat meletakkan Iya. pindang itu di atas piring. Ya. Boleh, Kemudian Bu? juga kemarin di babak final juga menu yang dihidangkan juga variatif ya, beda-beda semua dari 3 peserta ini. Jadi yang ada ikan telok gabus, ada ikan telok gabus, ada telok gabus, pindang telok gabus, dan juga ada pindang ikan baung, dan juga pindang iga. Jadi beda-beda ya Bu ya, tidak ada yang sama. Beda. Ada ikan, ada telur, ada daging. Tepat sekali Bu. Ya. Sebelum kita lanjut ke penilaian, mohon izin Dewan Juri, kita mau mendengarkan sedikit. Mungkin ada pesan dan kesan. Ya. Yang pertama kita mohon izin kepada yang terhormat Mbak Weni Ramdiastuti, selaku pimpinan redaksi dari Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel. Dan sedikit informasi, Mbak Weni inilah inisiator Lemak Nian Oi Bu. Iya. Jadi kita tuh dikumpulkan oleh Mbak Weni. Petunjuk ya. Iya, beliaulah yang memberi ilham untuk dibentuknya Lemak Nian Oi dan hadirlah Ira dan Sadam di sini gitu. Silakan. Jadi sebelum ditunjuk Mbak Weni, kita ini kurus-kurus Bu. Iya, asli. Gini-gini. Ini membuktikan Lemak Nian Oi itu berhasil ya. Berhasil makan ya. Iya, yang terhormat Mbak Weni, silakan Mbak. Silakan Mbak Weni. Oke, pacak nian kamu berdua nih ya. Jadi ide Lemak Nian Oi ini, Ibu Kapolda yang terhormat, Ibu Nera, mohon izin Bu. Ya. Ya, juga peserta lomba, peserta final lomba masak virtual. Ini baru terjadi nih di dunia nih, lomba masak virtual. Halo, apakah suara saya terdengar? Aman Mbak, aman. Aman, oke, baik. Lemak Nian Oi dulu memang ada pada platform cetak. Jadi pertama kali ide membuat Lemak Nian Oi itu waktu masih awalnya ada di Sriwijaya Post. Jadi memang betul sayalah yang memberi nama Lemak Nian Oi. Secara kita tinggal di Palembang, kalau mendefinisikan masakan yang enak itu maka kita akan bilang lemak nian, gitu kan. Nah supaya terasa nian Palembangnya, maka diinjuklah ujungnya dengan kata oi seperti itu. Jadi saya ingat betul itu di tahun berapa ya, udah sekali, sekitar ada 15 tahun yang lalu. Pertama-tama yang kami liput itu tempatnya adalah di bubur ayam khas Palembang di Jalan Merdeka. Saya menuliskannya langsung bersama wartawan kita waktu itu namanya Ernawati, sudah almarhum. Dan kemudian ketika Tribun itu responnya lumayan banyak. Dan digital online belum sepesat sekarang ini. Dan kemudian ketika Tribun Sumsel terbit, kita ingin juga memberikan panggung yang lebih luas pada Lemak Nian Oi ini, sehingga kami buatkanlah khusus channel YouTube Lemak Nian Oi. Isinya itu adalah sebagai platform yang memverifikasi, boleh dibilang, semua tempat makanan terfavorit, terenak yang ada di Palembang khususnya. Dan ini kami garap serius, dan kemudian juga ini sudah secara YouTube ya, secara YouTube subscribernya sudah mulai lumayan. Terima kasih kepada kerja kerasnya teman-teman semua. Dan ini digawangi oleh Kak Afi. Kak Afi ini adalah manajer liputannya Tribun Sumsel, dan dengan reporternya ada Ira, ada Sadam, dan kemudian juga sudah mulai lumayan dikenal oleh masyarakat khususnya di Palembang. Kami sangat mengharapkan tentu adalah kerjasama dengan berbagai pihak. Terima kasih Chef Budi, juga chef yang lainnya tentunya bergabung dalam ICA, sehingga platform Lemak Nian Oi ini dan sekarang kita bawa ke ranah virtual dengan lomba masaknya yang luar biasa ini. Ini pesertanya banyak sekali sebenarnya. Jadi kami boleh dibilang agak membatasi peserta mengingat durasi penyelenggaraan. Tapi insya Allah setelah ini maka kita akan bikin
lomba masak virtual berikutnya batch 2. Batch 2. Batch 2 kita akan bikin, ternyata peminatnya banyak. Kalau kali ini kita bekerja sama dengan Bayangkari, nanti kita akan sama misalkan juga tentu dengan PKK yang seringkali menjadi partner kami dalam bekerja sama untuk berbagai event, khususnya yang pro female, yang pro perempuan seperti itu. Karena dunia makin lama makin Venus, sehingga harus banyak berteman dengan ibu-ibu. Iya. Sebagai pengambil keputusan dalam setiap apapun, khususnya di dunia yang semakin sulit ini, seperti itu. Jadi tentu kami sangat berterima kasih atas dukungan banyak pihak, sehingga event ini bisa terselenggara dengan sangat baik. Terima kasih Ibu Nera, terima kasih seluruh peserta, dan yakinlah bahwa yang menjadi juara pada kali ini adalah pasti dilakukan dengan sangat fair, sangat transparan, tidak ada lobby-lobbyan, juri tidak dapat dilobi. Dikirim pindang boleh nggak ya? Dikirim pindang untuk dinilai. Jadi yang pasti tadi saya mengutip omongan Ibu Nera, semua sebenarnya adalah juara karena sudah masuk pada tahapan yang sangat istimewa ini, masak secara virtual, dan tentu yang kita masak adalah masakan khas Sumsel. Bukan tidak menutup kemungkinan kita akan adakan variasi-variasi selanjutnya, sehingga acara ini diminati oleh banyak orang dan tentu bisa mengakomodir keinginan para ibu, dan juga mungkin ada pria di luar sana yang hobi masak dan sepertinya juga lebih jago. Kita akan coba himpun dan coba akomodir. Saya kira itu aja ya, Sadam dan Ira. Terima kasih banyak. Ibu Nera, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Ibu Febi, mana ini? Kami tunggu kehadirannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Weni. Ya. Jadi setelah pandemi ini diharapkan nanti ada event kuliner khususnya nanti lebih besar dari ini ya. Batch kedua. Iya. Jadi kalau bahasanya batch kedua, bahasa kita makan lagi gitu. Iya, makan besar. Makan lagi part kedua. Oke Ibu. Diet besok aja. Besok baik. Kapan kita dietnya Ibu ya? Iya. Lanjut Ibu, setelah tadi Mbak Weni, kita mohon kesediaan pada yang terhormat Ibu Nera Eko Indra Heri selaku Ketua dari Bayangkari Daerah Sumatera Selatan, sekaligus mungkin bisa memberikan motivasi dan semangat kepada para peserta kita Ibu ya. Mohon izin Ibu Nera, waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa dulu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Febi Hermanderu. Saya mohon maaf Bu, Ibu Febi. Izin menyapa Bu. Assalamualaikum Bu, salam kenal. Mohon maaf belum bisa ketemu. Oke. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita Ibu. Sudah terhubung dengan Ibu. Ada Ibu Febrita. PKK Sumsel ya. Ibu Febian Manderu selaku Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel sudah bergabung juga. Iya. Ini kayak reuni. Reuni masak-masak ya. Reuni masak-masak juga di sini. Iya. Soalnya belum pernah ketemu karena kopi darah. Jadi berkat lomba masak virtual kita ini bertemu juga akhirnya Ibu Kapolda dan Ibu Gubernur ya. Iya. Masya Allah sekali ini. Ya, silakan Bu. Silakan Bu Nera mungkin. Bu Eni, salam kenal Bu. Saya Budi, apa kabar? Bu Leni, salam kenal. Semua seluruh tim 11, tim 9, dan tim 7. Terima kasih atas partisipasinya dalam lomba masak virtual yang diadakan oleh Seripu dan Tribun. Kita ini kan moto dulu ya. Motonya Sriwijaya Pos itu spirit baru wong kito. Kalau motonya Tribun kalau nggak salah itu Tribun Sumsel spirit baru bumi Sriwijaya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah lomba masak ini telah terlaksana walaupun secara virtual. Kemudian terima kasih yang tak terhingga kepada Bu Febi yang hari ini bisa ikut join. Mungkin ditunggu Bu kehadirannya pada saat tanggal 1 nanti di Pakri ya Bu ya.
kita melihat secara langsung pemenang-pemenang yang akan mendemokan hasil masakannya. Kemudian kepada seluruh pemenang saya ucapkan selamat atas kerja kerasnya, walaupun secara virtual tidak langsung. Mungkin di event selanjutnya mungkin ada lebih banyak lagi peserta yang akan lebih baik daripada yang saat ini, mungkin bisa tingkat nasional ya. Semoga sekali lagi semoga acara Lemak Nian Oe di acara ini Lemak Nian Oe yang semakin banyak penggemarnya, semakin mendunia. Amin. Amin. 2021 juta subscriber. Jangan lupa subscribe ya. Amin. Ya, Bu. Amin. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Nera. Ibu Nera selaku Ketua Bayangkari Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Sepertinya udah terhubung kita dengan Ibu Febi. Ibu Febi, alhamdulillah Ibu Febi Hermanderu sudah bergabung selaku Ketua. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Febi sudah ikut hadir, sebuah kehormatan juga ya. Ibu Febi, Ibu Nera dan Mbak Weni ini. Ya, kotak-kotak juga ya. Bu Febi hari ini, press lihatnya. Tante, kami di sini Tante. Ya. Sambil sedikit merefresh Ibu ya. Kalau tidak salah kemarin pada saat Lemak Nian Oe diresmikan dan di tempat yang sama Ibu di Gria Agung itu pada saat momen Kartini Millennial Award 2019 Ibu Febi hadir langsung meresmikan kita Ibu. Jadi ikut mencet tombol. Mencet tombol kemarin tuh ya. Dan Ibu Febi cukup kaget karena yang digambar itu adalah kita yang tegak di samping. Ibu Febinya di depan, terus ini mana hostnya? Enggak, kita udah di samping. Hostnya sudah di samping gitu kan. Enggak, kami Bu hostnya Bu gitu kan. Ketemu lagi kita Bu. Mohon izin Ibu Febi mungkin bisa memberikan sedikit pesan dan kesan ya terhadap perlombaan virtual ini karena ini perlombaan yang pertama kita adakan di Sumsel ya. Di Sumsel khususnya. Silakan Ibu Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Bayangkari Provinsi Sumatera Selatan Ibu Nera. Kita baru ketemu hari ini ya Ibu. Harusnya kita buka juga ini. Ibu selamat datang di Kota Palembang. Kita belum pernah bertemu, tetapi sering melihat kegiatan-kegiatan Ibu juga. Mudah-mudahan Ibu betah di sini. Ini kebetulan juga Ibu datangnya pada saat pandemi COVID-19, jadi seharusnya kita ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, tapi di sini kita melakukan kegiatan yang membantu saudara-saudara kita, masyarakat Sumatera Selatan yang terkena wabah pandemi ini. Kepada juri semua, selamat sore, pembawa acara, Mbak yang cantik, Mbak Weni, selamat sore. Harapan saya kepada semua, semoga ini berjalan dengan baik. Kemudian walaupun acara kita ini dilakukan secara virtual, tetapi tidak mengurangi kegiatan kita. Jadi karena pandemi jangan sampai kita tidak mempunyai kegiatan-kegiatan. Pertemuan-pertemuan seperti ini dalam virtual tetap kita jalankan karena kegiatan kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir, tapi semoga dan doa kita semoga cepat berlalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Ibu Febi. Jadilah dulu. Ya. Saya suka Ibu Febi ini sama seperti Bapak Hermanderu. Orangnya tuh easy going nih Bu. Jadi jadi pas kemarin meresmikan kita tuh, oh ini ya, enak makan terus kalian. Oh iya Bu pastilah Bu, gitu kan. Tapi emang berdirinya Lemak Nian Oe ini Bu, sesuai dengan keinginan pemerintah juga bahwa ikut mempromosikan Sumatera Selatan. Tidak lupa Ibu kita menyapa. Ada Ibu Fauzia. Tampaknya ada wakil Bu Fauzia, Wakil Ketua TPPKK Sumsel. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu.
Ketika yang lain biru, Ibu pink. Oh. Iya. Tampil beda Ibu pada hari ini. Sehat walafiat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali melihat. Kalau Ibu Fauzia ini kayaknya jago pinang dari OI ya. Mantap sekali. Karena khas OI adalah pindang. Mantap. Iya. Jangan-jangan Ibu Fauzia ya chefnya di tim 11 ini ya. Karena kemarin katanya menjanjikan pindang OI ya. Ibu Sinta dari OI, Ibu Sinta. Oh, Ibu Sinta dari OI. Langsung dari OI Ibu Sinta ya. Oke. Terima kasih Ibu Fauzia, sehat selalu dan terima kasih juga kepada Ibu Febi selaku ketua tim penggerak PKK Sumsel ya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Febi bahwa kegiatan ini sangat positif sekali Ibu ya. Karena walaupun di masa pandemi yang kita masih belum tahu recovery-nya kapan. Jadi kita tetap produktif. Tetap produktif di rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Dan setelah pandemi ini berakhir bakal ada kegiatan lanjutan di event ini mungkin batch lebih 2. besar lagi ya. Ya, batch 2. Untuk bisa jadi nanti di halaman Geria Agung bisa Bu ya. Oh, pastinya Ibu ya. Nyampak mikrofon saya. Mungkin nanti bisa battle ya seluruh yang masak. Ya. Dan penilaian dari juri, dari chefnya udah siap ini kayaknya Oke. nanti. Sebelum kita masuk ke penjurian, Ibu Febi, Ibu Fauzia dan juga Ibu Nera bisa langsung ikut menonton ya. Iya. Karena seperti yang dibilang sama Mbak Weni tadi, semua penilaian itu dilakukan secara sangat adil. Iya. Very fair. Objektif. Transparan. Terus apalagi Bu? Tidak kan Ya. Lebih-lebihan. Setajam lading ya. Iya. Kalau niru yang sebelah itu ya. Tidak ada di lobi-lobi dan juga wani-wani piro nggak ada Oke. ya. Insya Allah aman ya. Kita sudah siap dengan penjurian. Ya, izin Bu ya, kita langsung ke penilaian. Mohon izin Ibu Nera, Ibu Febi dan juga Mbak Weni, kita akan langsung. Kita sebagai refreshing, kita ini dulu sambutan dari juri. Ya, mewakili Dewan Juri. Mewakili Dewan Juri, silakan bisa ke Chef Budi atau Mbak Leni nih. Nah, tinggal pilih. Atau kami mau sweet? Sweet virtual. Ya. Mungkin Chef Budi ya, Chef Budi. Chef Budi mewakili Ica dan juga Bayangkari. Silakan Chef Budi. Dari tadi dengar suara cewek terus ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore yang terhormat Ibu Nera. Selamat sore yang terhormat Ibu Hermanderu. Terima kasih sudah join di acara kami ini, acara lomba masak virtual dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-74. Kami mohon doanya semoga acara ini sukses dan nanti pada tanggal 1 Juli acara puncaknya, disitulah acara puncak kesuksesan kita semua. Amin. Pertama-tama ini hasil final dari penyisian grup A, B, C yang telah tampil. Ada 3 tim. Dari pemenang grup A ada nomor 9, nomor 7, grup B ada nomor 9 dan grup kebalik Sam. A itu 09. Grup A 09, grup B 07 dan grup C ada nomor 11. Ya. Hari kemarin sudah menampilkan makanan yang terbaik di Tribun Sumsel dan kami para Dewan Juri telah menilai dari hasil karya masakan ini dan hari ini akan diputuskan untuk pemenang lomba tersebut. Semoga hasil lomba hari ini sangat objektif dan fair. Ya. Karena kita tidak memandang dari background masing-masing peserta, tapi kita lihat dari hasil karya masing-masing. Dan kemarin kita cobakan untuk masing-masing peserta mencicip hasil karya kompetitor masing-masing. Dan akhirnya teman-teman juga bisa merasakan bahwa, oh ini loh hasil karya grup A, ini grup B, dan ini grup C. Jadi kita, walaupun kita menjuri, tapi para peserta juga ada rasa mencicip dari teman-teman peserta. Jadi hari ini insya Allah kita akan memberikan nilai yang seadil-adilnya dan yang pemenangnya selamat nanti, dan yang belum menang mungkin ada hari esok, mungkin dari PKK Sumsel akan mengadakan lomba yang lebih besar lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, dari saya cukup, terima kasih, bisa dilanjut oleh host. Siap, terima kasih Chef Budi.
atas sepatah, 2 patah, 3 patah, 4 patah, 5 patah kata tadi? Jadi kemarin itu tidak hanya dewan juri, Tepat jadi sekali, Bu. para peserta itu saling tukar. Oh, saling nyicip. tukar cicip masakan. Ya. Jadi tim 11 cicip langsung 07. Di rolling, Bu, ya? Iya. Di rolling. Jadi juga bisa nilai ya dari Oh. segi tes ya. Ya. dari segi Walaupun rasanya. kemarin saya pas masuk tuh tinggal seluang Bu ya. Karena Tinggal kepala bawang. sudah dibantai habis pindangnya kemarin. Tapi masih cicip saya Bu, masih cicip. Lanjut Ibu ya. Lanjut kita. Tanpa berlama-lama lagi Ibu, kita tapi tunggu. sebelum saya lupa, sekedar mengingatkan untuk yang terhormat Ibu Nera dan juga Ibu Feby, mungkin ke depan seperti yang Ibu Weni bilang tadi ya, kita bisa bersinergi lagi ke depannya untuk kegiatan jika ada PKK dan juga Bayangkari membuat kegiatan, bisa bersinergi dengan Seriput Tribun dan Lemak Nian Oe. Ya, ditunggu ya. Syukur-syukur Ibu Nera dan Bu Feby, kami pacak main ke dapurnya ya. Iya, gerebek. Gerebek dapur. ya. Gerebek dapur kalau bahasanya itu Bu ya. Kita syuting malam bareng nanti. Kapan lagi syuting sama Ibu Kapolda dan Ibu Bu Gubernur ya. Oke. Lanjut kita. Oke, tanpa menunggu lagi Ibu, sambil teman-teman menyiapkan, kita akan mulai dari tim A 09. 09. Kita langsung monitor buka dulu. videonya. Monitor dulu Ibu. Grup 09. 09 monitor sudah siap? Ibu Suwarti dan kawan-kawan. Ibu Suwarti, mikrofonnya boleh dinyalakan Ibu? Halo. Halo, Ibu Suwarti. Ya. Ibu Suwarti bisa dengar Segmen, suara kita? ya. Ibu Suwarti sambil menyalakan mikrofonnya ya, karena dimatikan dari sana, Ibu. Iya. Tidak apa-apa. Jadi Oke. Udah. Halo Mbak Ira. Halo. Aduh, susah. Ibu kita. Oke. Nah, sebagai informasi di grup A09 ini di babak penyisihan menyajikan pindang baung ya, tapi setelah masuk babak final tim A09 ini menyajikan berubah ya. Oh, berubah. Iya, jadi bukan berubah ke lebih baik ya. Jadi ini menyajikan pindang iga. Dari pindang baung ke pindang iga. Wah, seperti apa? Ya, seperti apa proses memasaknya, iya. Bapak Ibu sekalian? Mohon izin kepada yang terhormat Ibu Nera, Ibu Feby dan juga Mbak Weni, kita putar video dari tim 09 dengan menu pindang iga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Jumpa lagi dengan kami peserta 09. Pada hari ini kami akan memasak pindang daging yang tentunya lemak nian oe. Sebelum kita mulai memasak, izinkan saya memperkenalkan diri saya, yaitu saya sendiri Ibu Ita Muhtar, Ibu Erma Hermanto, saya Bu Suwati Masri. Adapun bahan-bahan yang akan kita siapkan 500 gram iga sapi tanpa lemak. Kalaupun masih ada lemak, sebaiknya kita buang terlebih dahulu karena di usia kita sekarang di atas 40 tahun sebaiknya mengurangi lemak. Kemudian kita siapkan cabai 10 batang, bawang putih 1 siung, 8 siung bawang merah, 1 ruas jahe, 2 ruas kunyit, 2 ruas lengkuas, 2 batang serai, 3 lembar daun salam, tomat cherry secukupnya, nanas secukupnya, daun bawang secukupnya, daun kemangi, cabai hijau, cabai rawit secukupnya, garam, penyedap jamu, gula pasir, kecap manis, kecap asin, asam jawa secukupnya, lalapan, ada kemangi, timun, terong muda, jengkol muda, serta jagung muda. Kita siapkan sambal buah mangga. Baiklah, kita akan memulai memasak. Pertama-tama kita masukkan air 500 ml. Kita didihkan. Setelah air mendidih, kita masukkan daging. Kita masukkan jahe yang sudah digeprek, kemudian sejumput garam agar tidak amis dan mengurangi kadar lemak. Setelah 15 menit, kita angkat dagingnya karena kita akan mengganti airnya. Kita buang.
Kita ganti airnya 1500 ml. Kita didihkan kembali. Setelah airnya mendidih, kita masukkan daging yang setengah matang tadi ke dalam panci. Kita tunggu kurang lebih 30 menit agar daging benar-benar matang. Setelah daging empuk, kita masukkan bumbu, cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe yang sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan 2 batang serai, laos yang sudah digeprek, salam, aduk sebentar. Lalu kita masukkan nanas. Fungsi dari nanas ini selain untuk menambah rasa enak pada pindang, juga dapat mempercepat lembutnya daging. Setelah bumbu kita masukkan, kita tutup dulu sebentar. Kita tunggu sampai dagingnya empuk. Selanjutnya kita masukkan tomat cherry, daun bawang, cabai hijau, kemudian cabai rawit. Kita masukkan garam 2 sendok, penyedap jamur 1 sendok, gula pasir setengah sendok teh, air asam jawa 2 sendok teh, kecap asin setengah sendok teh, dan kecap manis setengah sendok teh juga. Kita aduk. Sekarang kita akan tes rasa. Pas. Baiklah, kita sekarang akan melakukan tes tingkat kematangan. Setelah 30 menit, ternyata tingkat kematangannya pas dan tidak over. Selanjutnya kita akan plating. Silahkan. Masukkan tomat, kemudian daun bawang, lalu cabai hijau, cabai rawit, kemudian kemangi. Inilah hasil masakan kami, pindang daging dari peserta 09 yang pastinya lemak nian oi. Selamat mencoba ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pastinya lemak nian. Oh iya, jadi tadi Ibu Suwarti dan kawan-kawan ketika melakukan tester ya, icip masakannya langsung diambil. Kalau Ira langsung pakai nasi itu ya. Oh, karena sudah ada tahan lagi kemarin iya, ya. tanggungnya. Langsung celepak ambil nasi, teras jelas langsung kan. Iya, langsung kenyang ya. Langsung kenyang. Itu tadi penampilan dari proses masak tim A09 ya. Tim A09 Mbak siapa? Mbak Suwarti ya? Mbak Suwarti. Masih standby di sana Mbak Suwarti? Halo. Mikrofonnya. Mbak Suwarti. Mikrofonnya lagi mati, Mbak Suwarti? Iya. Oke. Iya, masih. Oke, Chef Budi mungkin bisa dinyalain mikrofonnya karena di sini katanya Chef Budi mikrofonnya mati. Oke, tim 09 kita akan langsung melakukan penilaian ya. Yang pertama kita mohon kesediaan yang terhormat Chef Budi. Mohon izin Ibu Feby, Ibu Nera dan juga Mbak Weni. Silakan Chef Budi untuk melakukan apa ya? Tanya jawab ya. Ya, silakan Chef Budi. Terima kasih. Suara saya kedengeran? Ya, iya. Mas Adam? Ya, aman. Tim 11 mana? Tim 9 ya? Tim 9 ya? Sebelumnya mohon izin tim 09 mungkin bisa hening sebentar suasana di sana karena agak sedikit feedback di studio. Tim 9. Ya, tim 09 agak sedikit ini ya, agak sedikit ya. heboh ya Ibu ya. Namanya juga final Ibu ya. Silakan tim 09 boleh dinyalakan lagi mikrofonnya sambil ini.
Nanti akan tim pendukungnya ya di ya, belakangnya. tim Huri kalau nyebutnya itu Ibu ya. Oke, tim 09 sudah nyala mikrofonnya. Silakan Chef Budi. Oke, terima kasih. Selamat sore Ibu Sunarto. Nah, Suwarti Chef Budi. Tulisannya Ibu Sunarto. Saya Sunarto. Salah ketik teman kita ya. Ibu Suwarti. Maaf. Ya, maaf. Benar. Bisa ketemu orang. Tidak apa-apa. Itulah serunya lemak Nian O itu ya. Silakan Chef Budi. Ya, lanjutkan. Oke. Sebentar. Kamera saya agak licin. Oke, boleh. Kemarin untuk ide penggantian bahan dari pindang baung ke pindang tulang dari siapa, Ibu? Dari kami, Pak Chef. Oh, inisiatif Kita sendiri ya? Inisiatif sendiri ya. Tidak ada paksaan dan ini ya? Pecahkan nikah ya? Nggak mau, Chef, kalau dipaksa. Dengan kesadaran sendiri mengganti ikan baung dengan pindang tulang ya? Iya. Oke. Kalau saya sendiri menilai bahwa masakan ibu itu yang paling sempurna pada saat memakai ikan baung. Itu sangat saya suka sekali. Pada saat grup A memberikan sampel makanan, ada 3 tim dulu yang datang, termasuk salah satunya adalah pindang ayam kampung. Itu kami sudah merasakan bahwa itu pindang ayam kampung itu layak untuk masuk final. Tapi begitu masakan ibu datang, pindang ayam itu langsung gugur. Karena pindang ibu sangat luar biasa yang waktu pindang baung itu. Nah, saya herannya kenapa tiba-tiba pas waktu final ini ibu mengganti pindang tulang. Itu. Secara pribadi saya menilai pindang tulang ibu kemarin dengan yang di video lebih lembut yang di video. Sama, Chef. Tapi yang disajikan kemarin mungkin pemilihan yang tingkat ketebalannya mungkin, karena kemarin tuh rata-rata tebel jadi kelembutannya agak nggak sama, nggak rata gitu. Karena kemarin yang saya ambil itu pas benar-benar center cut iga dan dagingnya tebel, pas di dalamnya saya rasakan masih hambar. Jadi waktu pengerebusan atau pemprestoan bumbu itu nggak masuk gitu. Nah, itu yang saya rasakan kemarin dan saya tanya teman-teman gimana rasanya, ya agak hambar, agak kurang terasa di bahan itu sendiri gitu. Kalau rasa kuahnya sudah sempurna, tapi bahannya itu aja yang saya sayangkan kenapa harus berpindah ke pindang tulang. Padahal kemarin itu kami sudah sangat-sangat suka sekali dengan pindang baung ibu itu. Warnanya clear, nggak terlalu butek, terus rasa juga pas gitu kan. Tapi pas final kemarin kami sebagai penikmat makanan-makanan pindang yang di awal kemarin jadi agak ragu, ini ibu ini apakah ada paksaan dari pihak tertentu supaya menggantikan pindang tulang nih kayaknya. Enggak, Chef. Ya Budi lagi puitis sekali hari ini. Atau jangan-jangan ada yang request pindang tulang karena yang lainnya pindang. Enggak ada. Oh. Kompak sekali. Kalau masalah rasa kuahnya kemarin udah sempurna. Tidak jauh beda dengan rasa kuah yang kemarin. Cuman dari segi bahan aja yang saya sangat sayangkan gitu aja. Oke. Makasih, Chef. Dari teknik video masih sempurna dengan kayak yang lomba-lomba sebelumnya, dengan kerapihan, kebersihan, dan smilingnya, tidak grogi di kamera, seperti kayak chef-chef internasional yang sudah biasa demo di depan kamera. Good job, Bu. Good job, pinter. Saya suka pindangnya. Kuah pindangnya sangat-sangat sempurna. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Chef Budi. Oke. Itu tadi komentar dari Chef Budi. Ya. Lanjut kita di penilaian juri kedua. Juri favorit saya ini. Iya. Ada Mbak Leni. Iya. Silakan Mbak Leni. Assalamualaikum Bu Suwarti. Waalaikumsalam. Selamat, Ibu. Kalau saya beda dengan Chef Budi. Kalau soal rasa memang beda dengan yang kemarin karena kemarin menggunakan di lidah saya terasa terasinya ada. Kalau yang ini saya tidak merasakan rasa terasi. Kalau pemilihan daging menurut saya sudah sangat sempurna karena saya lihat
pemilihan daging tidak ada di skat ujung dan pangkal dan ujung. Dia mengambil di bagian tengahnya karena memang namanya iga untuk berbagai macam stik iga atau apa itu yang diambil di bagian tengah. Tingkat ketebalan dari daging dan untuk pindang sudah bagus. Terus di situ saya tidak melihat sama sekali sama sekali tidak ada lemak. Saya kemarin melihat di grup 9 itu menggunakan presto. Saat menggunakan presto saya pengen tahu waktu yang digunakan berapa lama? 15 menit Ibu. 15 menit terus yang pertama pas setengah matang airnya dibuang terus diganti lagi. Jadi waktunya 45 menit. 50 menit ya? Iya. Dari waktu pertama pembuangan pertama. Iya. Menurut saya itu waktu yang sudah tepat untuk namanya merebus menggunakan presto 50 menit. Kalau lebih dari 50 menit otomatis dia akan hancur dari tulangnya. Itu memilih tulang udah tepat. Kedua, proses perebusan yang saya rasa di situ memang kalau di hotel memang kita gunakan prosesan pembuangan 2 kali, paling banyak 2 kali, paling sedikit 1 kali kalau untuk di hotel. Karena memang kita membuang lemak-lemak dari proses yang pertama. Betul, saya lihat tadi menggunakan jahe, sepucuk garam memang benar, agar memang kadar lemaknya juga terbuang. Tapi tetap saya merasakan di situ ada gurihnya daging, bukan gurihnya picin atau gurihnya penyedap yang lain. Di situ saya dapat, walaupun di situ saya tahu pakai gunakan penyedap jamur ya. Iya. Nah, penyedap jamurnya balance bagi saya karena sudah ada di karena perebusan daging pertama yang 15 menit dalam keadaan mentah itu daging itu kan masih menyerap serat-serat kaldunya. Kalau lebih dari 15 menit baru kaldunya sudah terbuang dari perebusan yang pertama. Pemilihan daging sudah tepat, rusuk dan ujung ketemu ujung sudah tidak mengandung lemak. Proses perebusan sudah tepat. Membuang dalam proses pertama dibuang sudah bagus. Asam, asin udah dapat, asamnya saya dapat dari asam Jawanya dan asam dari nanas. Proses waktu di video itu gunakan presto atau tidak? Pakai. Oh enggak, yang di video enggak. Oh, terus waktu yang digunakan berapa lama? Sama atau gimana? Lebih lama. Lebih lama itu. Lebih lama. Berapa? Yang proses pertama berapa? Berapa lama proses pertama? Ditambah 10 menit, Ibu. Jadi 1 jam 10 menit atau gimana? Yang pertama tuh 15 menit, terus ditambah lagi 30 menit. Nah, pas ininya ditambah lagi 10 menit, Ibu. Yang pakai panci. 50 menit, Ibu. Berapa? 50 menit. Berarti sama dong dengan proses yang di presto? Enggak, lebih Bu, lebih lama yang pakai panci. Lah yang panci pertama 15 menit. Ya. Yang kedua 30 menit. Pertama 15 menit. Yang kedua hampir 60 menit. Iya, hampir 50 menit, Ibu. Hampir 60 menit. 55 ya? 55 menit, Ibu. Oh, beda sedikit ya yang presto. Iya. Iya. Mungkin hanya itu dari saya. Mungkin benar kata Chef Budi, pindang yang pertama dari ikan memang teksturnya sangat bagus banget. Tapi soal rasa, menurut saya sama dengan yang si pindang daging. Cuman yang pindang daging gurihnya dapat dari daging. Kalau dari pindang ikan tidak dapat gurihnya, karena memang ikan tidak terlalu mengeluarkan kaldu seperti daging. Mungkin hanya itu dari saya. Makasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Leni. Tadi dari Mbak Leni ya. Oke.
Sebelum berlanjut ke tim 07 sambil teman-teman di sini mempersiapkan video, ada satu hal yang menarik, cukup menarik perhatian saya Ibu dari tim 09 ini. Maskernya kompak nih yang di video itu. Jadi nuansa pink-pink ya. Ya, nuansa pink-pink. Jumputan. Kain jumputan. Kalau boleh tahu itu maskernya bikin sendiri Ibu? Iya, bikin sendiri. Ya. Mantap. Bolehlah ya, nanti kita coba ya maskernya. Karena keren sekali Bu pakai maskernya itu, ada apa motif-motif kain itu Bu ya. Oke, terima kasih tim 09 tadi menyajikan Mbak Swati dan Mbak Ita itu pindangnya pindang iga. Jadi buat yang baru bergabung dari pindang awalnya tadi pindang apa Ibu? Pindang ikan bau. Dan berubah ke pindang iga. Ditanyakan oleh chef kita tadi, Chef Budi, jadi tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Ke pindang daging. Iya. Ya, tapi bagi saya tetap enak kok. Siap. Ya. Oke, untuk Dewan Juri. Terima kasih, Mbak Ira. Ya. Untuk Chef Budi dan juga Mbak Leni, silakan mengirimkan nilai kepada tim Sri Putri Bundaran Lemangan untuk kita rekap. Panitia udah siap dari tadi ya? Iya, ya. Kita sudah ada tim Intel ya yang akan menyaring nilai-nilai tadi ya, kita akumulasikan. Oke, lanjut kita Ibu. Kita pindah ke tim 07, kita monitor dulu tim 07. Perwakilan pemenang dari grup B, tim 07, Mbak Sapiro dan kawan-kawan, halo. Hai. Emaknya, oi. Hai. Diet. Enak aja. Besok Budi kita makan bakso besok Budi. Sudah siap Mbak ya, kita putar videonya dari tim 07 ya. Oke. Menyajikan pindang telur gabus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, apa namanya? Salah putar video kita, Bu. Ya, itu tadi tim 09. Masih belum move on ya dari 09. Oke, kita lanjut ke tim 07, pindang telur gabus. Jadi dari 07 ini masih konsisten dengan telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami tim Dapur Kalimat dengan urutan 07. Saya Safiro Fasya, saya Ringanan, saya Ida. Ini tips cara untuk membersihkan telur gabus dengan tidak mengurangi nilai gizi, dengan tekstur yang masih utuh, hanya membersihkan urat-urat yang bagian menempel pada telur gabus ini. Nah, itulah cara membersihkan telur gabus. Oke, terima kasih. Merebus telur gabus, tidak perlu kita aduk, cukup direbus dengan serai yang sudah dikeprek, terus daun salam dan jahe. Nah, kalau dia sudah mengeluarkan minyak, itu tandanya telur gabus sudah matang sempurna. Oke, bahan yang akan kita gunakan menu utama kita yaitu pindang telur gabus. Ini menggunakan cabai, bawang merah yang sudah kita tumbuk kasar. Dan ini yang kita sudah haluskan. Jadi kita pakai dua bumbu yang biar semua bumbu menyatu dengan baik. Ini serai yang sudah dikeprek sama tomat, sama cung, sama bawang bombay yang sebagai penyedap untuk pada tumisan pertama. Ini untuk taburan pada saat pindang mendidih. Ini terasi dan asam yang sudah kita ya, yang sudah kita olah sebelumnya dikasih air sekitar 100 ml. Ini telur gabus ya Pak ya? Iya. Kita olah dahulu dengan menggunakan serai, daun salam dan jahe. Tentunya dididihkan air dan kita masukkan telur gabus yang sudah kita bersihkan sebelumnya. Dalam masakan kami tidak menggunakan MSG atau penyedap. Kami hanya menggunakan gula, garam, dan sedikit gula merah. Kompornya Mbak Yuli. Kita langsung masak bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Ya. Kasih minyaknya sedikit aja Mbak Yuli. Kurang berapa Mbak? Satu sendok aja. Ya. Oke. Mari kita memasak. Airnya separuh saja. Separuh ya. Itu bumbu halus yang terdiri dari cabai, bawang merah, nanas, tomat. Ini ya Mbak
Mbak ya. Oke, bye. Spray ya, biar wangi itu merebak. Tunggu sebentar, baru nanti masuk ke tomat dan cung. Minyak. Oke, setelah semua bumbu layu, kita masukkan air, terasi, dan asam jawa. Separuh ya? Iya, separuh aja Mbak Yuli. 2, 3, 4, 5. Oke, salah satu tips untuk memasak pindang, setelah semua bumbu kita tumis, sambil menumis bumbu pindang, baiknya kita didihkan air terlebih dahulu. Jadi sambil kita menumis, setelah semua bumbu layu, kita masukkan ke air yang sudah mendidih. Nah, kita masukkan semua bumbunya pada air yang sudah mendidih. Oke, setelah kuahnya mendidih, kita masukkan nanas untuk memberikan cita rasa asam manis pada khas pindang pegagan. Oh, semuanya Mbak Yuli. Nah, setelah semua tercampur rata, kita masukkan telur gabus yang tadi sudah kita jelaskan dengan cara membersihkan telur gabus, diolah, direbus dengan menggunakan jahe, daun salam dan jahe dan serai. Oke. Ini pelengkap terakhir ya Mbak ya? Iya. Oke. Wow, segar. Kata wong pengen lemak niat. Nah, ini penutup ya Mbak, finishing. Iya. Dengan menggunakan garam secukupnya ya, sesuai dengan, dan gula sedikit, tentunya dengan selera ya Mbak ya. Dengan gula merah sedikit sebagai MSG ya. Ditambah dengan gula merah. Demikianlah persembahan kami masak pindang pegagan khas dapur Kemas Cimas, khas Mak Nian oh. Mak Nian oh. Oke. Tim 07 dari juara grup B, Bu ya. Iya, menyajikan pindang telur gabus. Tidak berubah menunya. Iya. Kalau kemarin istiqomah. Istiqomah. Oke. Lanjut. Kita kembali ke Ibu Leni untuk penjurian. Silakan Bu Leni. Silakan Bu. Halo. Mikrofonnya. Oh, belum nyala mikrofonnya. Sebentar. Nah. Assalamualaikum Bu Sapina. Sapiro. Bu Safiro, Mbak Leni. Ya. Salam Ibu. Selamat sore Ibu. Oke. Kalau saya lebih cenderung suka yang kemarin. Walaupun sedikit kental, tapi bumbunya sangat mengikat dengan si telur. Kalau yang sekarang, soal rasa sama dengan yang kemarin. Asam, asin, gurihnya dapat, cuma sedikit kurang asin aja deh. Keutuhan telur sempurna, tidak pecah dan tidak amis karena proses pembuatan, proses perebusannya juga tadi sudah benar. Kalau yang, halo? Ya, Bu. Kalau yang kedua, memang cenderung ke pindang ya, pindangnya cenderung lebih segar gitu. Kalau yang pertama kan cenderung lebih kental gitu, tapi kalau rasa dia mengikat banget. Kalau yang kedua ini cenderung dia segar. Segar, mungkin dapatnya saya kan kalau dari telur itu kan tidak ada gurih apanya ya. Mungkin saya dapatnya mungkin dari nanas, itu ada keluar rasanya dari manisnya nanas keluar. Tadi pada proses perebusan itu berapa lama waktunya? Perebusan pertama telur? Kurang lebih 20 menit, Bu. Tadi saya lihat di
layarnya sebenarnya ada yang sudah keluar dari dari cangkangnya, dari bungkusnya. Tapi tadi prosesnya kayak lihat ada serai, ada salam, sama jahe. Ada jahe, udah tepat. Kalau untuk jahe itu paling sempurna untuk proses perebusan pertama. Tidak masalah karena memang utuh tadi yang pas saya sajikan yang kemarin, mungkin video pertama kan mungkin dengan hasil yang kedua itu sempurna, hasil yang disajikan dengan saya tidak keluar dari selaputnya, tidak amis yang penting. Kalau telur itu kan dominan amis, tapi benar-benar kemarin tidak mendapatkan dari pertama saya tuh tidak merasakan amis memang, makanya saya bingung prosesnya gimana. Saya udah berapa kali saya tanya prosesnya gimana. Ternyata prosesnya memang selama 20 menit dan bahan yang ditambahkan memang tepat. Jadi memang dia tidak akan terjadi bau yang amis gitu. Dengan nanas juga sudah blend antara nanas dengan jahe tadi. Sudah menurut saya sempurna. Cuman memang saya lebih sangat-sangat menyukai yang pertama. Tapi kalau soal rasa sama, nggak ada bedanya. Mungkin hanya itu dari saya. Makasih. Thank you, Mbak Leni. Tadi Mbak Leni, jadi pandangan pertama ya, pandangan Mbak Leni. Masih jatuh cinta dengan yang pertama. Oke. Lanjut kita di Dewan Juri kedua. Apa namanya, pria tertampan nomor 2 setelah saya di Zoom meeting ini. Saya Budi, silakan. Silakan, Chef. Halo, selamat sore Mbak Safiro. Selamat sore Bu Safiro. Lagi mikrofonnya lagi mute. Apa-apa. Oke, saya lanjut aja ya. Oke. Selamat sore Bu Safiro. Sore. Oke, terima kasih. Tetap konsisten dengan pindang telurnya. Untuk penyampaian rasa dan tekstur sudah disampaikan semua dengan Bu Leni, memang benar kualitasnya sempurna. Rasa mungkin memang ada sedikit agak perubahan dari yang hasil yang kemarin. Terus kalau yang saya lihat waktu pertama kali plating, agak di kuahnya masih agak banyak yang pecah kayak telurnya ya. Karena yang kebetulan yang disajikan itu pas Ibu pilihin yang bagus-bagusnya. Tapi yang Ibu simpan di Tupperware itu memang ada beberapa yang pecah. Memang penampilan telur ikan ini memang beresiko sangat riskan dengan pecahnya. Karena kalau pecah itu bintik-bintik bijinya itu kayak selasi, jadi nyebar kemana-mana. Jadi untuk mengurangi nilai dari penampilan itu sendiri. Tapi kalau kemarin sih memang kalau dari segi rasa saya dengan Bu Leni memang nggak ada perbedaan. Tetap konsisten dengan yang rasa kemarin, memang asamnya aja yang kurang asam. Terus tekstur masih tetap dengan utuhnya yang ditampilin, yang diutuh-utuhnya aja. Untuk hilang amisnya juga sudah sempurna, sangat sempurna. Tapi memang ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan, mungkin kekurangan asamnya aja. Jadi kalau kita makan telur itu pengennya jangan sampai ada bau amisnya gitu. Jadi pengen ada rasa penetralisirnya. Karena amis itu salah satu untuk menetralisirnya adalah dari rasa cuka atau rasa asam, zat asam. Bisa dari air jeruk, bisa dari asam, bisa dari nanas, pokoknya yang berbau-bau asam. Itu salah satu kunci untuk menghilangkan rasa amis, bau amis gitu. Itu sendiri. Untuk dari segi video memang saya lihat bumbu-bumbu yang Ibu gunakan sangat kaya akan rempah-rempah yang ditampilkan, bumbu-bumbu Nusantaranya. Jadi kekayaan Nusantara yang ada di Indonesia ini ada di pindang Ibu. Terus saya suka juga dengan teknik Ibu, ada yang bumbu halus dengan ada bumbu yang kasar. Jadi kalau saya lihat tadi pertama yang bumbunya kasar, kemarin juga saya temukan di pindang Ibu masih ada cabai-cabai yang agak kasar, tapi warna merahnya itu sempurna. Itu aja yang saya lihat. Keuntungannya sih memang agak encer yang
yang disajikan di final kemarin. Kemarin saya suka itu sambelnya, cuman saya mau nanya sambelnya, cuman agak telat kemarin. Sambel apa kemarin itu, Bu? Sambal buah. Sambal buah kalau kami nyebutnya embam itu, sambal embam. Oh, sambal embam. Sempurna sih, enak. Jadi kalau dimakan dengan kuah pindang itu memang untuk menambah asemnya memang dari sambal kemarin. Asam sama pedasnya dapat kalau ditambahin dengan sambal kemarin. Cuman benar yang dikatakan Ibu Leni tadi, emang pindang Ibu dominan rasanya manis ya? Iya, ini Chef. Kalau kami pegagan memang ada manis, agak manis. Oh, agak manis ya. Itu manis dia. Makanya agak lari sedikit dengan makanan khas Sumatera. Sumatera itu dominan pedas, asin, terus berminyak gitu intinya. Kebanyakan kayak gitu. Tapi kemarin memang dari seluruh pindang dari awal sampai final ini memang saya temukan rasa manis itu dominan di pindang Ibu, gitu aja sih. Untuk yang nggak suka manis gimana caranya, Bu? Kalau sudah rasanya manis kayak gitu? Ya, biasanya saya kalau di tempat makan saya kasih tempat garam memang, Chef. Jadi kalau ada yang nggak suka dengan rasa manis bisa ditambahkan dengan sendiri gitu. Apa nanti rasanya nggak tambah jadi kacau ya kalau nambah sendiri? Enggak Chef. Tapi rata-rata kalau saya sih ngasih formulanya mending rasanya agak dinetralin aja, tapi di meja itu disediakan gula sama garam, itu lebih afdol kalau menurut saya sih. Itu. Tapi kalau memang pecinta kulineri masakan Ibu suka manis ya nggak masalah. Ini kan ini kan di kedai ya, di rumah makan ya. Karena saya sering makan pindang hampir di Palembang ini memang jarang saya temukan pindang itu yang rasanya manis gitu aja sih. Oke, itu aja Chef. Oke, cukup. Terima kasih. Thank you Chef Budi. Ya. Sebelum kita masuk ke tim terakhir yaitu tim 11, timnya Ibu Vin Purwadi. Iya, satu tim lagi ya. Kita ada sedikit timbul benak di pertanyaan kita. Kita mungkin mohon izin kepada Dewan Juri dan peserta untuk sedikit bertanya kepada Ibu Nera dan juga Ibu Feby ya. Ya, Ibu Nera dan Ibu Feby, izin Bu, apakah masih terhubung? Masih hidup, bisa dengar suara kita? Ibu Feby dari Zoom-nya Ibu Feby, nah sudah nyala mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum Bu Feby, masih stay di sana Ibu? Masih. Masih. Iya. Tadi Ira nih penasaran ya? Ada gunda gulana di dalam hati Ira itu. Ya, jadi kita tadi udah putar 2 video Bu ya. Semuanya pindang tadi, ada pindang iga dan telur gabus. Nanti satu tim lagi Bu ya. Nah, kita tuh penasaran Bu, kalau di rumah Ibu sendiri atau Bapak ini favoritnya pindang apa ini Bu? Nah, pindang ikan. Oh, pindang ikan. Ikan apa Bu? Ikan baung. Oh, ikan baung. Jadi yang kemarin ditampilin Ibu Sinta dan kawan-kawan bisa Bu ya? Ikan baung. Ikan baung. Oke. Termasuk Bapak juga suka ikan baung Bu ya? Suka banget. Iya, ikan baung ya. Apalagi kalau saya lihat beberapa waktu terakhir ini Bapak Herman Dedo tuh dan Ibu Feby juga jadi food blogger Bu. Iya. Jadi terutama buat UMKM ya. Iya, jadi salah satu program yang saya salut dari pemerintah kita adalah membantu teman-teman rekan UMKM yang mengalami mungkin trouble ya kalau kita sebut ya selama masa pandemi ini ya. Kalau boleh tahu Ibu, itu dalam sehari yang datang ke rumahnya endorse gratis ya. Itu ada berapa banyak Bu? Paling sedikit itu ada 10 dalam setiap hari. Boleh diajak kita Bu ya? Boleh. Kami bantu Bu, siap Bu. Bantu makan. Kami siap lahir batin ya Bu. Kemarin itu 17. Tiap hari Bu ya? Tiap hari. Jadi tapi kalau weekend hari Sabtu Minggu istirahat. Jadi mulai dari Senin sampai hari Jumat. Oh, oke. Jadi para rekan-rekan UMKM itu dari seluruh wilayah di Sumsel Ibu? Dari Manobae. Dari Manobae. Maksudnya di Sumatera Selatan maksudnya. Jadi tidak hanya di Palembang tapi juga ada di kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan.
Oke, keren sekali loh. Iya. Apa namanya Bapak pemimpin kita Pak Deru dan juga Ibu ya? Iya, Apa di namanya? tengah sibuk-sibuknya Bapak ya, masih Iya. sempat-sempatnya. Aku lihat itu Bapak sambil makan nasi Bapak kemarin bungkus. nasi bungkus, dogan, pempek, risol. Wow, udah ngajak kita lagi. Tapi emang saya salut dengan programnya Bu Febi dan juga Pak Deru bahwa mungkin ini bisa dicontoh ya oleh kepala daerah lain, membantu UMKM endorse gratis. Ya. Kalau biasa endorse dengan selebgram, dengan artis, ini langsung Pak Gu dan istri langsung. Kita bisa diajak Bu, kapan-kapan Bu, kami bantu Bu. Boleh. Terima kasih Ibu Febi. Ya, terima kasih. Ya. Kita ke Ibu Fauzia boleh? Nah, Ibu Fauzia nih, saya juga penasaran. Kalau Bu Fauzia di rumah pindang apa favoritnya? Pindang ogan ilir ini Bu. Sama. Kita rata-rata hobinya makan ikan karena di Ogan Ilir banyak ikan. Jadi ikan apa aja yang bisa dipindang kita utama ikan baung. Selain baung biasanya ada varian ikan apa lagi Bu yang sering dijadiin pindang kalau di OI? Pindang seluang. Pindang seluang, pindang sale mungkin Bu, banyak Bu ya? Iya, pindang sale, ya pindang sale. Seluang bisa jadi pindang Ibu. Bisa. Oke. Kalau seluang itu biasanya cenderung dibuat bekasem kalau di Ogan Ilir. Lama sekali itu. Karena zaman dulu nggak ada kulkas, jadi untuk pengawetan ikan kita salah satunya dibuat pekasam, buat salai untuk pengawetan ikan. Dan juga bikin ikan asin. Ikan asin, iya. Ibu kapan-kapan kalau ada info UMKM yang mungkin bisa kita bantu ya, kabari baik kami Bu. Kita terbang meluncur langsung ke OI Ibu ya. Siap. Ya, Bu. Ya. Tahu lah Ira ini praktisi pindang Ibu. Iya. Saya ini atlet sebenarnya Bu. Atlet pindang. Atlet kuliner. Iya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Kita di tim 11 ya, tapi sebelumnya Ibu Nera dulu. Iya, Ibu Nera dulu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Nera, masih Ibu? Masih. Iya. Nah, saya juga penasaran ini Bu. Ibu Nera kan kemarin sempat bercerita sudah mencicipi beberapa varian kuliner di Sumsel. Kalau untuk pindang Ibu nih senang pindang apa? Mungkin bisa share juga Bapak senang pindang apa itu Bu? Kita lebih senang pindang baung dan pindang gabus. Pindang baung dan pindang gabus. Masuk telur gabus tadi Bu. Pernah nyoba itu? Suka. Sangat suka. Kalau Bapak sendiri biasanya kalau di rumah request-nya Ibu, masakannya itu apa itu? Seorang Bapak Kapolda kita, Pak Eko itu hobinya apa? Mungkin bisa dibisik-bisik dengan kita Ibu? Kasih bocoran Bu. Pindang gabus suka pindang gabus. Suka pindang. Pindang gabus. Pindang gabus, oh iya. Tapi tidak suka pedas. Oh, Bapak sudah tidak senang pedas? Ya. Cabenya lebih sedikit. Oh, cabenya lebih sedikit. Oke. Mungkin selain pindang ada favorit hidangan apa lagi Bu, Bapak Bu? Kudapan Palembang Bu. Terutama pempek ya. Oh, jangan ditanya kalau Jangan ditanya, itu kan? Jangan ditanya. Yang pasti pempek itu ya. Jadi pempek orang Palembang ini buat sarapan. Iya, kalau orang barat tuh makan nasi, orang Palembang makan pempek. Iya. Pagi-pagi ngirup cuka ya. Iya, ngirup cuko. Nak teduk juga ngirup cuko. Oke. Wong Palembang. Terima kasih Ibu Nera sudah sharing ya. Jadi kita baru tahu bahwa Bapak Kapolda kita tuh tidak senang pedes. Jadi kapan-kapan kalau boleh Bu ya, kita grebek nanti dapurnya ya. Syukur-syukur bareng Ibu ya. Kita mukbang bareng Bu Nera dan Bapak Kapolda ya. Kapan lagi channel. Terima kasih Ibu Nera dan juga Ibu Febi yang tadi sudah bergabung dan juga Ibu Wakil Ketua TPKK. Stay terus bersama kita di sini ya sampai nanti kita pengumuman. Kita ini lanjut di tim C. Tim 11. Ada timnya Ibu Pin Purwati dan Ibu Sinta juga. Bagaimana teman-teman sudah siap? Ini pindang apa Ibu? Ini pindang baung. Oh, sama dengan kemarin. Ibu-ibu tadi pindang baung. Langsung kita putar videonya. Silakan. Kami dari tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan kembali akan tampil pada lomba masakan Sumatera Selatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-74. Pada hari ini kami akan memasak pindang baung dengan tema pindang baung dalam bubu. Ya, Bu Sinta? Ya, betul. Nah, apa sajakah yang dipakai untuk masak pindang bubu ini? Kita tanyakan dengan Ibu Sinta. Kami bertiga terdiri dari Ibu Sinta, saya sendiri, Ibu Vin, dan ini yang kecil mungil ini Ibu Emma.
Nah, sekarang Bu Sinta yang mana? Apa saja bumbunya yang kita pakai pada hari ini? Pindang kita hari ini bertema ikan dalam bubu. Karena orang-orang Sumatera Selatan, daerah di Sumatera Selatan itu dikelilingi oleh sungai, dan cara masyarakat menangkap ikannya itu salah satunya memakai bubu. Hari ini kami temanya ikan dalam bubu, tapi bubunya itu bisa kita makan. Terdiri dari umbut rotan. Bubunya kita buat dari umbut rotan, sambelnya dari dondong hutan, sedangkan bumbu untuk pindangnya sendiri kita pakai bumbu yang minimal. Jadi bumbu ini kita cuma pakai cabai merah dan bawang merah, serta cuma pakai beberapa batang serai. Jadi kita tidak memakai bumbu-bumbu yang lain, sedangkan penyedapnya kita pakai asam jawa, terasi, dan gula dan garam. Ya, tapi satu lagi untuk tambah sedapnya kita memakai kalau bahasa kita Palembangnya ini cung kediro. Ya, kita pakai cung kediro sebab memang ini bumbu-bumbu khas Sumatera Selatan. Itu saja saya rasa bumbunya. Ya, itu aja. Bu Emma, kita mulai giling bumbu ya. Mulai ya giling bumbu. Kita aduk-aduk, ini tadi barusan dimasukkan gula arennya, jadi supaya dia jangan menjadi karamel, sebab kalau dia nggak aduk jadi karamel, kuahnya jadi pahit. Jadi waktu kita masukkan gula itu pastikan betul bahwa gulanya sudah hancur. Pindang ini berbumbu yang minimal, sebab saya ingin mencari rasa yang halus, yang smooth, jadi tidak bumbunya ini kita ambil dari halaman aja kan? Ya, nggak usah keluar uang untuk beli bumbu yang mahal. Apa? Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, demikianlah hasil akhir masakan pindang baung dalam bubu yang dapat kami persembahkan dari tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan. Dirgahayu Bayangkara yang ke-74. Dirgahayu Bayangkara ke-74. Salam polisi dulur kita. Dulur kita galau. Dulur kita galau. Oke. Ya. Tim 11, Ibu. Ya, menyajikan pindang baung ya. Kemarin pindang baung juga ya? Oh iya. Semifinal juga ya? Oke. Sama di bawah penyisian juga pindang baung ya. Nah, kita penasaran nih, apakah ada yang berubah? Ya. Nah, kita tanyakan langsung. Yang pertama atau enak yang kedua atau sama-sama enak? Penasaran, tanyakan kepada juri tertampan nomor 2 di Zoom meeting kali ini setelah saya, yaitu Chef Budi. Nggak seneng nih Kodi. Silakan Chef. Silakan Chef Budi. Oke, terima kasih. Selamat sore Bu Sinta, Bu Emma, Bu Vin. Selamat sore. Kalau ini tim 11 ikut di PKK Sumsel ya? Iya, Chef. Kita semua anggota pengurus PKK. Video Zoom-nya ada di PKK Sumsel ya? Semuanya. Ya. Maaf, Bu. Rasa masih sempurna dengan hasil karya yang di penyisian grup. Untuk tekstur ikannya juga kita kemarin sepakat bahwa tekstur ikan Ibu masih sempurna, tidak hancur. Mungkin kalau saya sendiri yang menilai sih, mungkin tingkat kebersihannya aja sih Bu. Jadi kalau ikan tuh walaupun
disajikan utuh, sungutnya, bibirnya itu kalau bisa agak dibersihkan diri supaya orang mau makannya itu nggak ngelihat bahwa ini kayak ikan-ikan hidup kayak gitu. Lebih agak penampilannya agak bersih dikit gitu aja. Secara kreasinya sih dapat Ibu kemarin dengan menampilkan ciri khas ya, kalau kita lihat tuh kayak di pedesaan ada bubu, ada ikan yang masih berenang-berenang di kuah ikannya gitu. Tapi sayangnya kemarin Ibu kalau coba di bawahnya itu langsung kan itu yang ditampilkan pakai presentasinya pakai plating pinggan anti panas ya kalau nggak salah. Iya. Ya, Chef, kita pakai pirek. Pakai pirek. Nah, kalau pakai pirek kan biasanya kan ada tempat sterno, bawahnya itu tempat pemanas. Coba kalau ditampilkan pakai tempat pemanas mungkin akan lebih menarik lagi penampilannya kemarin. Iya, Chef, kita perhatikan, Chef. Untuk kuahnya mungkin yang ditampilkan di final ini lebih encer daripada yang ditampilkan kemarin. Untuk rasanya memang walaupun sedikit bumbu tapi kayak rasa kemarin. Terasinya menonjol, garam dan gurihnya juga menonjol, masih sempurna dengan kayak kemarin. Dari 3 peserta ini kalau saya rasakan rasa itu hampir nggak ada perubahan untuk rasa kuahnya, gitu. Untuk rasa kuahnya hampir masih stabil. Tapi dari tingkat kuahnya, kekentalan dan keencerannya itu ada perubahan dari penyisian grup sampai ke final ini ada perubahan. Kayak di nomor 7 dan nomor 11 ini kuahnya lebih sekarang lebih agak encer gitu. Lebih dapat sih dengan kuah pindang itu sendiri. Tapi yang saya salut itu rasa tidak berpengaruh, tidak berubah gitu aja. Karena biasanya kalau bumbu sudah diencerin ditambahin air, itu akan berpengaruh dengan rasa dan rempah-rempahnya itu sendiri. Tapi kemarin kita nggak sempat menemukan ada perubahan rasa. Itu yang saya salut gitu aja. Sambelnya enak, sambelnya itu favorit. Kemarin Mbak Ira itu sampai bungkus semua tuh. Kami aja minta nggak dikasih lagi kemarin. Oh jadi, bentar saya Budi. Kau nilai ngabisi sambal kemarin. Pantesan aku bercarian nggak ketemu sambal itu. Jadi yang pertama kali Ira apa namanya itu? Acar mambu? Acar apa? Acar temupoh. Acar temupohnya inovatif. Selama ini kita nemukan acar tuh acar timun, acar kedondong, atau acar apa ini kita dapatkan acar temopo. Dan kemarin setengah sendiri saya habis sendiri tanpa lauk-lauk lain, jadi makan acarnya itu dengan sayuran biar mengurangi kolesterol dalam tubuh saya. Jadi memang mengurangi kolesterol. Inovatif kemarin tuh acarnya inovatif. Yeah. Jadi kalau kita habis makan pindang, makan acar itu lidah kita ini normal lagi, netral lagi. Jadi mau makan apa lagi itu masih nafsu gitu. Mau makan pempek 10-20 biji masih sanggup kayak gitu. Itu lapar saya Budi. Itu aja terima kasih Bu Bin, Bu Sinta sudah hadir di partisipasinya dalam acara Bayangkara ini. Sama-sama saya. Terima kasih. Thank you, Saya Budi. Tapi sebentar, sebelum ke Mbak Leni, tolong klarifikasi hilangnya sambal kemarin itu, Bu. Tolong klarifikasi. Jadi dari tim 11 ini memang unik. Jadi rempah-rempahan, bumbu-bumbu yang dipakai katanya memaksimalkan tanaman yang ada di halaman Gria Agung ya. Oh, oke. Iya, termasuklah itu yang pertama kali saya bungkus, saya selamatkan adalah kedondong hutan. Jadi terus saya langsung todong resepnya. Jadi Ira praktikin sendiri nanti di rumah ya. Makasih ilmunya, Bu. Sama-sama Mbak Ira. Ungkap sudah siapa orang di balik hilangnya sambal kedondong hutan itu ya. Oke. Lanjut kita di juri kedua kita. Juri favorit saya ini. Silakan Mbak Leni. Assalamualaikum Ibu Sinta. Waalaikumsalam Ibu Leni. Saya sama dengan Chef Budi yang untuk nomor 11. Peserta 11 pindang ikan baung. Menurut saya memang lebih enak yang kemarin daripada yang pertama. Kenapa? Yang pertama memang pure dia, bumbunya terlalu terlalu kuat. Tapi yang kemarin memang sempurna. Terima kasih. Tekstur ikan memang tepat. Kalau saya ngajarin ke siswa saya, itu tekstur ikan 8 menit. Dan yang diambil pun tepat. Baung. Kalau yang lain mungkin lebih
cepat kulitnya hancur. Kalau baung dia cenderung lebih kuat. Rasa semua dapat dari saya, asam, asin, gurih. Yang paling jago di sini adalah sambalnya. Itu sempurna, sangat sempurna. Karena memang sambal kedondong itu beda dengan kedondong biasa ya Bu ya. Kedondong hutan kayaknya lebih asam ya. Iya Bu. Kedondong hutan lebih asam, terus terasinya itu saya nggak tahu tuh dapat di mana itu, bisa enak banget terasinya. Terasinya beda dengan terasi-terasi lain menurut saya. Nggak bisa bilang apa-apa lagi, ini layak jual buat saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Matur nuwun Mbak Leni. Oke. Jadi kesimpulannya layak jual. Layak ya? jual. Oke. Saking terima kasih. Silakan saya Budi. Mungkin karena dari PKK, jadi untuk mencari bahan itu mungkin setiap kabupaten pasti sudah punya daerah mana yang punya ciri khas masing-masing. Mungkin terasinya ini memang sempurna nih. Terasinya ini kalau saya rasa itu kayak daerah Oki. Itu terasi Oki kita, Sep. Ya, jadi itu terasi dari daerah Selapan, Sep. Nah, Selapan benar. Saya udah mikir ini terasi paling enak ini karena di Sumatera Selatan itu paling enak terasinya dari Selapan. Gitu. Mungkin nanti kalau kita open PO, Sep. Iya benar. Kalau saya keluarga saya dulu kalau mau beli terasi Selapan ini titip travel. Nitip sama travel gitu. Mungkin nanti kalau Ibu Emma bikin yang banyak bisa dikasih untuk Pak Kapolda, masalahnya itu kayaknya rekomen banget tuh sambelnya itu. Siap. Terima kasih. Thank you, saya Budi. Oke. Bisa open order juga ya. Open PO. Iya. Thank you. Terima kasih Ibu Vin dan Ibu Sinta dari tim 11. Silakan Dewan Juri untuk mengirimkan nilai ya. Nanti kita akan rangkum semua jadi satu. Kembali lagi kita menegaskan Ibu bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan redaksi kita Mbak Weni Ramdiastuti, bahwa semua penilaian kita lakukan secara adil, jujur dan transparan. Tidak ada objektif ya, tidak ada kolang-kaling. Kolang-kaling buah. Tidak ada kolang-kaling, tidak ada orang ini, tidak ada ya Bu ya. Dan ya, semua Dewan Juri dari awal kompetisi sudah berkomitmen. Juga kita melepas semua nama-nama instansi ya. Ya, kita murni dari rasa penyajian ya. Itulah kenapa tadi Ibu Ira langsung nancep ke kedondong hutan itu ya. Saya masih tidak terima itu Bu. Tidak ada kebagian kemarin sambel itu. Tidak apa-apa. Itu intermezzo. Ini panitia di studio masih merekap nilai. Aku juga ikut deg-degan. Ya. Oke. Siapa pemenangnya ini kira-kira dari tim mana? Apakah dari tim 09 atau dari tim 07 atau dari tim 011? Bu udah kati 011 Bu, 11 Bu. Iya ya. Oke, sambil menunggu tadi seperti yang disampaikan bahwa semua tim ini juara Ibu. Sesuai dengan harapan Ibu Febi, Ibu Nera dan juga Mbak Weni ya, bahwa Sumatera Selatan ini kulinernya harus dikenal Ibu. Seperti tadi kan kita baru tahu bahwa ada kedondong tuh tinggal di hutan Ibu ya. Selama ini kedondong itu di kota terus Ibu ya. Beda dengan kedondong dijual di pasaran ya. Ada juga pindang telur ikan gabus, tadi kan rupanya telur ikan bisa dijadiin pindang. Ya, dan itu juga dapat ilmunya cara mengelola telur supaya tidak hancur dan hilang hamisnya ya. Dan juga tadi ada varian pindang iga Ibu ya. Rupanya iga tuh bukan cuma bisa dibakar tapi bisa dipindang Ibu. Oke. Kita masih menunggu. Apakah sudah masuk? Nanti ini mohon izin dulu kepada kedua dewan juri kita. Ini yang mengumumkan mungkin bisa ke Mbak Leni atau ke Sep Budi langsung. Halo? Oke, sudah masuk? Halo? Belum ada dari saya. Mohon izin, Sep Budi, Mbak Leni. Nilainya belum ada dari saya. Nama pemenang udah masuk di rekap kita. Sudah. Belum ada. Pemenang ini bisa langsung diumumkan ke Mbak Leni atau ke Sep Budi? Dengan saya belum ada. Oh, belum masuk ya? Belum ya? Dikirim di grup. Oke, kita masih kita send lagi ya hasil rekap. Insya Allah tidak ada kolang-kaling tadi Ibu ya. Iya. Oke. Jadi share Mbak Leni ya. Nanti kita minta kesediaan mungkin perwakilan dari Mbak Leni atau mungkin Sep Budi perwakilan dari Dewan Juri untuk menyebutkan juara 2 dulu Bu ya.
Jangan langsung juara 1 ya. Sebelumnya untuk tim D kategori kudapan udah didapat pemenangnya, 2 pemenang, nanti 1 perwakilan juara utama itu demo masak di acara HUT Puncak Bayangkara ke-74 di area Pakri. Insya Allah ya Bu ya. Tetap nanti. Bu Weni masih hadir. Bu Weni bisa dilihat teman-teman, Bu Weni masih ada di ruangan situ? Masih terhubung? Oke. Masih. Oke. Halo, Assalamualaikum. Untuk pemenang lomba boleh Mbak Weni, Bu Weni? Boleh ya? Boleh. Mbak Weni, halo, Assalamualaikum Mbak Weni. Oke, kita masih seru nih ya, pimpinan redaksi kita langsung yang menyebutkan. Oke? Ya. Kita masih mencoba terhubung dengan Mbak Weni selaku Halo Mbak Weni. Pimpinan redaksi dari Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel. Kayaknya seru nih kalau Mbak Weni yang menyebutkan ya. Jadi langsung kepala newsroom ya. Ya, kita masih aktif tuh, masih hadir? Ya. Oh ini ada nih, sudah ada. Ya. Assalamualaikum Mbak Weni. Ya. Ya, waalaikumsalam. Deg-degan saya ikutan nih. Langsung live dari Paris ya Mbak Weni. Paris inilah. Oke. Jadi sebentar. Oke. Ya sebentar ya. Oke, kita masih berkoordinasi dengan tim untuk menyampaikan hasil penjurian. Sudah cross check ya Bu ya, sudah cross check beberapa kali dan nilainya sudah kita temukan. Ya, dalam setiap kompetisi pasti ada menang dan kalah ya. Bagi yang kalah nanti ditunggu di event selanjutnya. Ya, jangan menyerah, ya. Jangan menyerah. Kalau kata Ibu Nera itu? Iya, sudah pemenangnya semua. Semua sudah pemenang ya. Apalagi semua pindangnya sudah masuk ke perwira ya. Sudah mencetak gol. Oke, kita masih menunggu teman-teman untuk forward nilai kepada Mbak Weni. Nanti Saya udah pegang hasil. Oke, ya. Mbak Weni kita rekap lagi. Dan juri menyerahkan kepada Mbak Weni untuk Mbak Ira. Ya. Kalau untuk juara 1 boleh Mbak Weni yang nyampein, untuk juara 2 langsung Ibu Nera, Ibu Kapolda. Boleh. Silakan. Oke. Boleh. Ya. Ibu timnya Ibu Nera sudah menerima hasil penjuriannya, teman-teman? Ya. Oh, oke. Rupanya lebih baik dari Ya. Jadi ini ada permintaan dari Sebudi untuk juara 2 Mbak Weni yang mengumumin. Juara 1 Mbak Weni. Juara 1 Mbak Weni, juara 2. Lebih baik juara keduanya dari dari kita saja kali Ibu ya. Karena daftar nilainya sudah kita pegang langsung Ibu ya. Di sini tadi sudah kita di forward. Tidak apa-apa ya Sebudi ya? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Sebudi. Semuanya dari juara kedua nanti kita yang akan sebutkan dan juara satunya nanti sudah dipegang oleh Mbak Weni ya. Nanti Mbak Weni akan mengumumkan. Kita announce lagi bahwa tim 09 itu dari grup A menyajikan pindang iga. Timnya Ibu Suwarti dan Ibu Ita. Terus tim 07 dari B pindang telur gabus, itu timnya Ibu Safiro Pasha. Terus juga tim terakhir ada tim 11 dari grup C dari timnya Ibu Vin Purwadi dan Ibu Sinta dengan pindang baung ya. Sebelum kita umumin, kita tes dulu masing-masing dari peserta grup. Oke. Satu dari tim 9, halo. Halo tim 9 dengan Ibu Suwarti dan kawan-kawan. Halo. Oke, masih standby. Lemak nian oi. Lemak nian. Iya. Kemudian dari tim 07 Ibu Sapiro atau Mbak Oo, lemak nian oi. Lemak nian oi. Terakhir dari timnya 11 Ibu Sinta dan kawan-kawan, lemak nian oi. Lemak nian oi. Semuanya lemak galau. Oke, ini sesuai kesepakatan ini sebentar lagi kita akan mengumumkan pemenang lomba masak virtual ya. Jadi untuk pemenang juara kedua diumumin balik bandar kita akan ya. Kita yang akan mengumumkan di pemenang kedua dan nanti pemenang utama atau pemenang ke-1 akan diumumkan oleh kepala newsroom Ibu Weni ya. Ya, langsung saja Ibu. Ya, jeng. Kita lihat di sini perolehan nilainya, oke? Saya juga ikut deg-degan ini. Ya, saya sebutkan nilainya, Ibu sebutkan pesertanya, saya gebuk gendrang nanti di sini Ibu ya. Ini ya. Jangan salah ya. Oke. Agak pecah Miss Universe kemarin ya, salah sebut dulu ya. Oke. Juara. Udah siap ya? Ya. Mohon izin Ibu Nera, Ibu Feby, kita akan sebutkan juara kedua untuk lomba masak virtual
dalam rangka HUT Bayangkara ke-74 memperebutkan trofi dari Ketua Bayangkari Daerah Provinsi Sumatera Selatan kategori pindang untuk juara kedua dengan total nilai 748 diraih. Itu yang apa? Nah, teman-teman siap-siap. Jadi pemenang kedua diraih oleh 07 ya, perwakilan pemenang dari dengan nilai 700. Saya sampai batu Ibu. Ya. Itu pemenang. Terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you. Selamat untuk tim 07 sudah memenangkan juara kedua kategori pindang, Ibu ya. Jadi ini juara pertamanya apakah dari tim 11 atau dari tim 9? Ya. Langsung saja Mbak Weni, silakan. Oke, baik. Lemak niat oi. Lemak niat oi. Besok baik. Besok aja. Besok aja. Oke, saya akan bacakan siapakah yang akan menjadi juara 1, juara pertama lomba masak virtual dalam rangka HUT Bayangkara ke-74. Pemenangnya adalah jeng jeng jeng. Nilainya Mbak, nilainya dulu Mbak, nilainya dulu Mbak. Nilainya signifikan ya, artinya dibandingkan yang juara 2 tadi cukup jauh. Ya, cukup jauh. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini penilaiannya benar-benar murni. Siap. Juri tidak bisa dilobi-lobi. Ya, apalagi di kolang-kaling. Ya, oke. Oke, silakan Mbak Weni. Pemenangnya adalah nilainya 800. 800 berapa Mbak Weni? 800 pas. 800 pas. Oke, lanjut Mbak Weni, pemenangnya? Ya. Pemenangnya adalah C11. Selamat. Goyang. Sabar. Aduh, sakit tangan aku. Makasih. Heboh ya. 7 dan 11, Ibu siap-siap nanti demo masa langsung sama Ibu Kapolda. Ya. Siap. Ibu Febi ngapa paling heboh? Kenapa Mbak Weni? Silakan Mbak Weni. Bu Febi ngapa paling heboh? Ibu kan Ya, oke. Selamat sekali lagi. Yang pasti semua sudah menunjukkan hasil terbaiknya. Ya, dan yang pasti Ibu, insya Allah seluruh peserta yang ikut ya, baik di penyisihan maupun di final itu videonya naik ke Lemak Nian Oi. Iya. Ya. Tenar kalau. Jadi dokumentasi seumur hidup. Ya. Jangan lupa subscribe. Iya, jangan lupa. 2021 1 juta subscriber. Amin. Ya, Terima kasih Mbak Weni. Ibu Nera, Ibu Febi, Ibu Fauzia, Ya. dan semua peserta. Oke, kita sudah sebutkan tadi Ibu untuk juara kedua dengan nilai 748 diraih oleh tim 07 dan nilai 800 juara 1 adalah tim 11. Untuk ya tim 09 jangan berkecil hati ya. Sudah memberikan yang terbaik semua. 09, tim 1 sampai tim 18 kemarin Ibu ya. Dan sudah melewati babak penyisihan, sudah menyingkirkan peserta lain ya. Seperti yang dibilang oleh Mbak Weni tadi, semua penilaian sudah dilakukan secara adil, dewan juri tidak dilobi-lobi dan tidak diulang-kaling Ibu ya. Ya, izin semuanya terima kasih atas partisipasinya hari ini, Ibu Febi, kemudian dari tim 11, Ibu Nera, dan juga para dewan juri, Ibu Leni. Tim 09, 07 dan 11 ya. Sedih juga Bu ya kita tiba di di momen terakhir, bukan momen terakhir sih, di jam terakhir kita di lomba masak virtual hari ulang tahun Bayangkara ke-74. Ibu Nera, kalau misalnya nanti HUT Bayangkara ke-75 membuat lagi, kita siap Ibu ya. Siap, lahir batin siap. Lahir batin siap Ibu. Untuk Bu Febi juga kalau membuat lomba masak virtual, kita siap lahir batin Ibu ya. Bu ya. Makan besar. Makan besar, makan lemak ya. Iya. Terima kasih Ibu Nera, terima kasih Ibu Febi mewakili
tim Sriwijaya Pos Tribun Sumsel dan channel YouTube Lemak Nian Oi mengucapkan terima kasih banyak, sehat selalu ya. Semoga Ibu Feby, Ibu Nera dan juga semua peserta 09, 7, 11 dan semuanya sehat selalu, terhindar dari COVID-19 dan kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir. Ibu ya. Lah kangen aku dengan event luar, Bu. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe di channel YouTube Lemak Nian Oi, di Facebook, Sumsel, kemudian di Sri Poku TV, jangan lupa di Facebook, di Instagram dan juga di YouTube. Langsung follow lah galau di situ ya. Insya Allah nanti kita masih ada perlombaan PUBG Ibu di atas ya. Nanti jam setelah ini sudah mulai Ibu, sudah mulai sepertinya PUBG di atas ya. Oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata selama perlombaan ini berlangsung. Saya mewakili segenap keluarga besar Sriwijaya Pos Tribun Sumsel dan Lemak Nian Oi mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Ira Telok Gabus. Tuh, aku belum mikir tadi namanya. Saya Sadam Kedondong Hutan mengucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu di lomba masak virtual batch kedua. Tan pulang sebelum kenyang. Diet besok aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya, jangan lupa